Halo teman-teman, perkenalkan saya Firly Kasalia dari kelas 2P Manajemen dengan nomor NPM 1210200126. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran organisasi. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sambil menunggu videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman menurut Kim 1993. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. 2. Personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada mental model. Kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup yang selalu belajar. Dan yang terakhir ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog. Merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni menurut Seng 1994. Teori pembelajaran dalam organisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner. Kondisi nilai yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli fisiologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingat atau retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir, keempat, ada proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran.
Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama, schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. A. Continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. B. Intersment reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. 2. Reinforcement schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. A. Modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. B. Memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. C. Memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. D. Meningkatkan disiplin karyawan. E. Mengembangkan program pelatihan. Dan yang terakhir, F. Program memonitor yang kreatif. Karakteristik organisasi pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo 2006. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. A. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. B. Investasi dalam pembelajaran. C. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. D. Mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. E. Menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. A. Implementasi program perbaikan terus-menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D. Identifikasi mental model proses organisasi. 3. Bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. A. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. B. Memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.